Mari kita bersatu hati dalam doa. Dengan kerendahan hati, kami datang kepada Tuhan Yesus, memohon ajaran-Mu memimpin menuntun langkah kami, agar kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga, dan lingkungan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari kitab Kejadian 45 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Tema kita adalah Man of Peace, manusia damai. Belakangan ini kita sering mendengar kata jolimi. Jolimi itu berasal dari bahasa Arab yang ditulis, yang diterjemahkan menjadi zalim, aniaya, yaitu perbuatan-perbuatan yang melampaui kemanusiaan dan melanggar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Contohnya, terhadap tanaman ini, saya bisa saja menjolimi tanaman ini. Jelek, buruk, bodoh, nggak bertumbuh besar, kering, kerontang. Tanaman ini akan lain jikalau kita jolimi terus-menerus. Begitu juga manusia. Namun berbeda dengan Yusuf. Bagaimana Yusuf menjadi man of peace, manusia damai di tengah-tengah kehidupannya yang dijolimi. Dalam Kejadian 45 ayat 1 sampai 15, kita melihat latar belakang kehidupan Yusuf. Ia adalah seorang putra dari ke-11 anak dari Yakub, atau anak pertama dari Rahel. Dapat dilihat dari Kejadian 30 ayat 24, pasal 35 ayat 24. Dan anak yang paling dikasihi Yakub, Kejadian 37 ayat 3, dan bandingkan pasal 33 ayat 2 dan 7. Yusuf merupakan anak yang dimanjakan, namun dia anak yang dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak orang Mesir akibat kecemburuan atau kedengkian dan iri hati kakak-kakaknya. Dia dijolimi oleh saudara-saudaranya, namun ia bisa menjadi pejabat tinggi di pemerintahan pada zamannya. Dan bagaimana dia menjadi manusia damai? Yusuf menjadi manusia damai. Kita lihat, dia adalah orang yang rela untuk menyatakan dan mendekatkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah untuk beberapa waktu saudara-saudara Yusuf belum juga mengenalnya, akhirnya dengan kerinduan yang terdalam, ia tidak dapat menahan hatinya. Yusuf menyatakan diri dan mendekatkan diri kepada saudara-saudaranya. Yusuf menyampaikan tentang dirinya. Hal ini membuat para saudaranya merasa takut dan gemetar menghadapi Yusuf. Yusuf memanggil mereka dan mendekatkan diri untuk menyatakan bahwa dirinya adalah saudara mereka. Hal ini memperlihatkan tentang ketulusan hati Yusuf kepada saudara-saudaranya. Yusuf tetap memegang teguh tali persaudaraan, dan dia tidak mengingat kesalahan-kesalahan saudara-saudaranya. Rasa perih dan pedih di hatinya dibuktikan dengan pendekatan diri dan keterbukaan terhadap saudara-saudaranya. Ia peduli dan mau menolong saudara-saudaranya dari bahaya mati kelaparan. Demikian juga bangsa dan bangsa Mesir yang pada waktu itu dia pimpin. Mengapa Yusuf bisa menjadi seorang pendamai? Karena dia hidup benar-benar bebas
dari ikatan-ikatan kegelapan yang di dalam dirinya dan masa lalunya. Sehingga dia berjalan menampaki hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Dia memberikan pengampunan bagi saudara-saudaranya. Yusuf sudah dianggap mati dan tidak ada lagi. Sesudah dijual menjadi budak, mengalami keterpenjaraan, penderitaan, zolimi tidak membuat dia mendendam. Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara-saudaranya. Dengan rendah hati dia mengampuni saudara-saudaranya. Dan jikalau kita terbuka, Yusuf terbuka pintu hatinya, maka dia akan menjadi seorang pendamai. Dengan penuh kasih, dia mencium saudara-saudaranya dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Budaya Yahudi, jikalau dia memeluk dengan kasih sambil menangis atau meletakkan abu di atas kepalanya, bertanda dia berdamai dengan dirinya dan berdamai dengan sesamanya. Masa lalu dilupakan dan dia menatap masa depannya. Yusuf seorang pribadi yang membawa damai, dan penderitaan bisa diatasi karena kita hidup di dalam damai. Tidak ada zolimi, tidak ada aniaya satu dengan yang lain, maka akan terjadi damai. Dan itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam perjanjian baru, pendamai kita adalah Yesus Kristus. Allah mengutus putranya Yesus Kristus menjadi man of peace, manusia pendamai, untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Dia berkorban dan mendamaikan kita dengan Allah, sehingga yang hidup dan percaya pada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kita kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kiranya Tuhan mau memakai kita menjadi man of peace, pembawa damai, manusia pendamai bagi sesama kita. Bagaimana caranya menjadi manusia pendamai? Seperti Yusuf, ketika dia dilukai, dia memeluk, mengampuni, mencium, dan menangis dengan saudara-saudaranya yang menganiaya dan menjual dia, yang menjolimi dia. Dia ampuni, dia datang, dia sungguh-sungguh membebaskan dirinya dari kepahitan, sehingga dia menjadi pendamai. Kemudian Yusuf tidak berpikir bahwa dia punya kedudukan tinggi, dan teman-temannya, saudara-saudaranya punya penderitaan, orang-orang bawah atau manusia bawahan, rendahan. Tetapi Yusuf meletakkan dirinya sama dengan saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya pun dan bangsanya serta bangsa Mesir yang dipimpinnya pun selamat.
biarlah kehidupan kita hari lepas hari dipakai Tuhan untuk menjadi pendamai bagi sesama kita, bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Karena itulah ajaran Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan Yesus memberikan contoh dalam perjanjian lama lewat Yusuf, manusia pendamai bagi saudaranya, bagi teman-temannya dan bangsanya, dan bangsa Mesir atau bangsa-bangsa lain. Demikian juga di dalam perjanjian baru, Allah menggenapi manusia pendamai lewat Yesus Kristus, supaya dunia terselamatkan dan dunia memperoleh hidup kekal bagi yang datang kepada Engkau. Dan Tuhan mengutus kami untuk menjadi pendamai bagi sesama kami, menanggalkan manusia lama kami, dan kami dipenuhi dengan Roh Tuhan, sehingga dunia datang menyembah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat gaya hidup kami yang membawa damai. Dalam nama Yesus